Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali murojaah kita dari kitab Durusul Lugha Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha, jilid yang kedua. Kita sudah masuk ke pelajaran yang ketujuh. Pelajaran yang ketujuh, apa yang sudah kita pelajari di pelajaran yang ketujuh ini? Ada 3 pokok pembahasan yang sudah kita bahas di sana, yaitu penggunaan kana wa akhawatuha, kata absyir, ya, apa yang dimaksud dengan kata absyir, dan kata sulus, ya, sulus, rubu', sudus, itu maksudnya apa? Baik, kita lihat satu persatu. Kana itu untuk domir huwa, ya, kalau hiya, kanat, dan seterusnya. Kana, dia laki-laki di waktu yang lalu, itu menunjukkan kana itu untuk menyatakan waktu yang lalu. Tapi kan bisa menggunakan fi'il madi. Iya, kalau ada fi'ilnya. Tapi kalau nggak ada fi'ilnya, kita gunakan kata kana. Contohnya misalkan, Bilalun fil fasli. Bilal ada di dalam kelas. Ada kata kerja di sini? Tidak ada. Kalau kita ingin mengatakan Bilal di waktu yang lalu ada di dalam kelas, maka kita tambahkan kana. Itu fungsi kana di sini, ya. Salah satu dari fungsi kana adalah untuk menunjukkan bahwasanya keadaan tersebut terjadi di waktu yang lalu. Contohnya kana Bilalun fil fasli. Tadinya Bilal itu ada di kelas, sekarang sudah tidak ada. Itu maksudnya. Ya. Tapi kalau jumlah fi'liyah, ya, yang diawali dengan fi'il, ya kita gunakan saja fi'il madi. Kalau ingin menggunakan waktu lampau, ya, gunakan fi'il madi, beres. Tapi ini jumlah ismiyah masalahnya. Nggak bisa kita tambahkan fi'il madi. Bilalun fil fasli. Gimana? Nggak bisa masuk fi'il madi di sini. Akhirnya kita gunakan kana. Yang mana kata kana ini namanya fi'il nakis. Nah, fi'il nakis. Nanti insya Allah kita bahas di jilid yang ketiga. Kenapa dia dinamakan fi'il nakis dan perincian-perinciannya. Insya Allah ta'ala. Kemudian setelah kana kita membahas juga kata absyir. Secara harfiah artinya bergembiralah atas kabar baik. Absyir itu fi'il amr dari kata absyara yubsyiru absyir. Ya, dari kata busyro. Busyro artinya kabar gembira. Hal ini dikatakan dalam menjawab permintaan. Kalau ada yang meminta sesuatu kepada kita, ya, ya akhi, ana butuh bantuan antum untuk mengangkat barang ini, maka kita katakan absyir ya akhi. Ya, maksudnya bergembiralah, ya, karena aku akan memenuhi permintaanmu. Ya, jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang engkau inginkan. Itu maksudnya. Jadi absyir ini sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari, makanya kita murojaah ini untuk menyegarkan ingatan kita, ya, karena dia sering kepakai nantinya. Absyir dan seterusnya. Absyir fi'il amr. Kemudian pembahasan yang ketiga, bagaimana kita menyebutkan angka pecahan dalam bahasa Arab. Ya, contohnya kata sulus. Sulus ini artinya sepertiga, pecahan sepertiga. Ya, sepertiga, 1/3. Itu kita sebut dengan sulus. 1/4, 1/5 dan seterusnya sampai 1/10 dibentuk dari pola fu'ulun. Ya, gunakan wazan fu'ulun, sulusun, fu'ulun. Boleh sulusu, boleh sulusun, ya, boleh. Dhammah pada huruf kedua, ain, ya, sebagian besar dihilangkan. Ya, namun demikian sulus dan sudus tetap memilikinya. Ya, biasanya hilang dia, sulus, rubu', ya. Dhammah pada huruf kedua, ain. Ya, huruf kedua, ain. Maksudnya dari kata salasah. Salasah itu kan ada alif setelah lamnya, dihapus alif itu. Nah, tersisa 3 huruf. Ya, intinya angka yang terdiri dari beberapa huruf, misalkan arbaun, 4 huruf dia. Arbaun 4 huruf, kita buang 1 huruf biar jadi 3 huruf. Itu maksudnya, ya. Nah, jadi sulusun 1/3. Kemudian rubu'un 1/4. Kemudian khumusun 1/5. Kemudian sudusun 1/6. Kemudian subu'un 1/7. Sumunun 1/8. Tusu'un 1/9. Usyuru atau usyurun 1/10. Kalau 1/2 bagaimana? 1/2 tidak mengikuti wazan ini. Dia mengikuti punya kata lain, yaitu nisfu, ya, nisfu Sya'ban kita katakan kan. Nisfu Sya'ban artinya setengah Sya'ban, setengah bulan Sya'ban, pertengahan maksudnya.
ya, nisfu Rajab, ya, dan seterusnya. Itu artinya setengah. Baik, ini dia kosakata atau tema-tema yang sudah kita bahas di pelajaran yang ke-7. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.